Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penyakit, dia sendiri yang berbuat, dia sendiri yang sengsara. Namanya penyakit dengki. Penyakit dengki itu biasanya masuk ke sesama profesi. Karyawan dengan karyawan, guru dengan guru, staf dengan staf. Bahkan ustadz dengan ustadz juga bisa terkena penyakit dengki. Contoh lain lagi ada dokter dengan dokter. Dokter A dengan dokter B. Dokter A pasiennya sedikit, dokter B pasiennya banyak. Akhirnya dokter A bicara dalam hatinya, kenapa pasien B yang lebih banyak? Maksudnya kenapa dokter B yang lebih banyak pasiennya ketimbang saya? Padahal saya ini dokter yang sudah bertahun-tahun, dokter yang lulusan universitas yang ternama, lulusan universitas yang terkenal. Kenapa jadi dia yang lebih banyak pasiennya? Berarti dokter yang ini terkena penyakit dengki. Guru dengan guru bisa juga terkena penyakit dengki. Kenapa dia lebih dulu jadi kepala sekolah ketimbang saya? Itu juga bisa terkena penyakit dengki. Bahkan ustadz dengan ustadz juga bisa terkena penyakit yang namanya penyakit hasad atau dengki. Ustadz A dengan Ustadz B. Ustadz A majlis taklimnya sedikit, Ustadz B majlis taklimnya banyak. Akhirnya Ustadz A yang majlis taklimnya sedikit, dia bicara dalam hatinya, kenapa Ustadz B majlis taklimnya banyak? Padahal ilmu lebih hebat saya. Dia mah nggak bisa baca kitab kuning, saya yang bisa baca kitab kuning. Dia mah dalilnya juga sedikit, saya yang bisa banyak dalilnya. Kenapa dia jadi lebih banyak dia majlis taklimnya ketimbang saya? Berarti ustadz ini juga terkena penyakit yang namanya hasad. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian penyakit dengki, karena penyakit dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Betapa banyak ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan akan dimakan oleh perilaku kita sendiri. Kita setiap hari tahajud, kita setiap hari baca Quran, kita setiap hari sedekah, pahala kita menggunung. Tapi kalau hati kita tidak suka dengan saudara kita, itu akan menggerogoti amal perbuatan kita sendiri, dan akhirnya habislah amal ibadah kita. Dan nanti di negeri akhirat dia adalah orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita sama-sama menjaga hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.